Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita masih bisa diberi kesehatan. Dalam pertemuan yang kedua ini, pembahasan tentang keutamaan Al-Quran, kita akan mengetengahkan tentang keutamaan Al-Quran dalam kesaksian hadis seputar surah dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Pertemuan yang kedua ini kita akan mengetengahkan tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah merupakan surah kedua ini, terdiri dari 286 ayat dan termasuk ke dalam kelompok surat Madaniyah. Surat Al-Baqarah adalah surat terpanjang dalam Al-Quran, yang di dalamnya juga terdapat ayat Al-Quran yang terpanjang, yaitu ayat 282. Kenapa dinamakan Al-Baqarah? Karena sejumlah ayat dalam surah ini bercerita tentang penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah kepada kaum Bani Israel. Selain Al-Baqarah, surah ini juga dinamakan Wustaitul Quran atau puncak Al-Quran, karena di dalamnya memuat beberapa hukum yang tidak dijelaskan pada surah lain. Baik, kita masuk kepada keutamaan surat Al-Baqarah. Yang pertama yaitu surat Al-Baqarah akan menaungi dan menjauhkan pembacanya dari sihir. Dari Abu Umamah Al-Bahili menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya." Bacalah Ajahrawin atau dua yang bercahaya, yakni surah Al-Baqarah dan Al-Imran. Karena sesungguhnya kedua surah ini akan datang pada hari kiamat, seakan-akan seperti mendung atau awan, atau seperti dua kelompok burung yang menaungi mereka. Bacalah surat Al-Baqarah karena mempelajarinya adalah sebuah keberkahan. Meninggalkannya adalah sebuah kerugian dan sihir tidak akan mampu menyentuhnya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua dari surat Al-Baqarah yaitu rumah tidak akan didatangi setan. Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah." Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang ketiga yaitu terhindar dari setan selama 3 hari. Dari Sahal bin Sa'd berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya segala sesuatu memiliki puncak, dan puncak Al-Quran adalah surah Al-Baqarah. Barang siapa yang membaca di rumahnya pada malam hari, maka setan tidak akan memasuki rumahnya selama 3 malam. Dan barang siapa yang membacanya pada siang hari, maka setan tidak akan memasuki rumahnya selama 3 hari." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Keutamaan daripada ayat 156 surat Al-Baqarah dalam hadis
ini dijelaskan bahwa barang siapa membaca ayat 156 surat Al-Baqarah ketika tertimpa musibah, maka Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa musibah lalu dia membaca doa sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma zurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, yang artinya sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita semua akan kembali. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala atas musibah yang menimpaku dan berilah kepadaku gantinya yang lebih baik, melainkan Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan ayat 201 surat Al-Baqarah, dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa doa yang paling banyak dibaca Nabi dalam doa-doa adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Abdul Aziz menceritakan bahwa Qatadah bertanya kepada Anas, doa apa yang paling banyak dipanjatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Anas menjawab, doa yang sering beliau panjatkan adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, yang artinya ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Abdul Aziz melanjutkan, apabila Anas hendak berdoa dengan satu doa, dia berdoa dengan doa tersebut, dan apabila berdoa dengan sejumlah doa, maka salah satunya adalah doa itu. Di riwayat Muslim. Keutamaan ayat 255 surat Al-Baqarah, yang pertama, dimasukkan ke dalam surga. Dari Abu Umamah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap kali selesai sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua yaitu terjaga dan dijauhi setan hingga pagi hari. Dari Abu Hurairah bercerita, aku diserahi tugas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga zakat Ramadan. Lalu seorang datang kepadaku, kemudian ia mengambil makanan. Aku pun memegangnya atau menangkapnya. Seraya berkata, akan aku adukan dirimu kepada Rasulullah. Dia menuturkan sebuah hadis. Dia pun berkata, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Niscaya penjaga dari Allah akan senantiasa menjagamu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, benar apa yang dikatakan, padahal dia pendusta. Dia itu adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, ayat kursi merupakan ayat yang paling agung. Dari Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Abdul Munzir, tahukah kamu ayat termulia dalam Al-Quran
yang ada bersamamu atau dalam hafalanmu? Dia menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi bertanya lagi, wahai Abdul Munzir, tahukah kamu ayat termulia dari dalam kitabullah yang ada dalam hafalanmu? Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian Nabi menepuk dadaku seraya berkata, demi Allah, pengetahuan itu akan memudahkanmu, wahai Abdul Munzir. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keutamaan yang berikutnya yaitu keutamaan ayat dari 285 sampai 286 atau penutup surat Al-Baqarah. Yang pertama yaitu pintu langit dibuka ketika ayat ini diturunkan. Ibnu Abbas bercerita bahwa ketika malaikat Jibril duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mendengar suara dari arah atas. Dia pun mengangkat kepalanya. Maka Jibril berkata, ini adalah pintu langit yang dibuka pada hari ini dan hanya dibuka pada hari ini saja. Lalu darinya diturunlah malaikat. Kemudian Jibril melanjutkan, malaikat ini turun ke bumi dan tidak turun kecuali pada hari ini. Kemudian malaikat itu memberi salam sembari berkata, berikanlah kabar gembira dengan dua cahaya yang dikaruniakan kepadamu, yang tidak dikaruniakan kepada nabi sebelummu, yaitu Fatihatul Kitab dan ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah. Sekali-kali kamu tidak akan pernah membaca satu huruf pun dari keduanya, melainkan akan dikaruniakan kepadamu kebaikan yang kamu kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu terjaga dari huru hara pada malam itu. Abdurrahman bin Yazid bercerita, aku bertemu dengan Abu Mas'ud di rumah. Kemudian aku berkata, telah sampai kepadaku sebuah hadis dari kamu mengenai dua ayat dalam surah Al-Baqarah. Lalu Abu Mas'ud menjawab, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka kedua ayat itu akan mencukupinya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah keutamaan daripada surah Al-Baqarah dan ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan kesaksian daripada hadis-hadis yang telah dijelaskan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.